Apa kabarnya nih? Apa kabarnya? Kabar baik, Pak. Bisa dilalui. Pak Daniel, puji Tuhan. Kabar baik, bisa dilalui. Puji Tuhan bisa dilewati dengan sukacita. Puji Tuhan bisa dilewati dengan sukacita senantiasa. Teman-teman, tema kita tahun ini itu bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, ya, dan bersukacitalah di dalam pengharapan. Eh, Hanya orang yang bersukacita yang dapat dipimpin kepada kesempurnaan rupanya, ya. Itu itu luar biasa, eh, esensi kebenarannya, ya, esensi kebenarannya. Jadi kamu telah datang ke Bukit Sion, ke Bukit Sion. Bukan kepada gunung yang menakutkan seperti cerita yang didengarkan oleh Musa kan dengan orang-orang Israel. Ibrani 12 ayat 22 itu berkata, tetapi kamu datang. Tetapi. Jadi ada satu keadaan yang kontradiksi, yang saling berlawanan gitu. Tetapi kamu datang kepada Bukit Sion. Wah. Jadi Bukit Sion menjadi satu figurasi, figurasi saudara, kepada saya dan saudara bahwa ada sesuatu yang kemudian berbeda gitu, berbeda. Datang kepada gunung itu, ya, gunung itu, ya, itu menakutkan, menakutkan. Kehidupan ini, saudara, saudara tahu nggak? Kehidupan ini itu menakutkan. Kehidupan di sini itu menakutkan, ya. Yesus berkata, damai sejahtera aku kuberikan kepadamu, ya. Janganlah gentar dan gelisah hatimu. Gitu, ya. Tadi lagu pertamanya Yanti, hanya dekat padamu, gitu tadi ya. Jadi menarik juga, saya bisa menangkap pesannya gitu, ya. Coba baca dulu Ibrani 12 ya. Ibrani 12 ayat ayat yang ke-18. Ibrani pasal 12 ayat 18 dengan perikop tanggung jawab yang berat. Ayat 18, sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini, bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Amin, Dan amin, 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 amin. Coba saudara perhatikan ya. Aduh, gambaran ini itu menurut saya sesuatu yang patut ya mendapat perhatian loh, saudara. Ya, ini cerita antara, ya. Jadi bayangkan saudara ya, bayangkan nih, bayangkan. Ya, bayangkanlah bagaimana Elohim Yahweh itu menghampiri umatnya, ya, umat pilihan, gitu ya. Saudara bayangkan itu dan kemudian saudara bandingkan dengan bagaimana Elohim Yahweh itu kemudian menyatakan diri
gitu kepada umat, kepada dunia gitu. Bayangkan dua keadaan itu. Elohim Yahweh menyatakan diri kepada umat pilihannya, umat pilihan. Dibandingkan dengan Elohim Yahweh menyatakan diri kepada dunia, gitu, kepada dunia. Bapa berkata, aku tidak ingin seorang pun binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya itulah Allah yang Maha Kasih itu. Itu Allah yang kudus itu. Itulah Allah yang penuh dengan kemurahan itu. Itu sesungguhnya. Nah, tetapi ada dua keadaan yang berbeda gitu. Ada dua keadaan yang berbeda kalau kita perhatikan. Coba kita lihat lagi ya. Karena kan kalau saudara sebentar ya sebelum ke situ ya. Paling tidak satu kali kita baca tadi ya. Bayangkan saudara kalau sepintas mendengar Ibrani 12 tadi itu ayat 18 sampai 23, itu ada dua keadaan yang kontras sekali. Kontras gitu. Nah, itu yang sebaiknya kita benar-benar perlu memahami ya. Kita bisa memahami kenapa Henokh diangkat ke surga. Ya. Dengan keadaan itu juga gitu. Henokh dan Elia diangkat ke surga. Bagaimana juga kita memahami, ya, kita memahami ada roh orang benar yang telah menjadi sempurna yang kemudian diangkat ke surga, gitu. Dibandingkan dengan situasi keadaan yang kita lihat, ya, yang nyata di depan kita setiap hari gitu mengenai hidup ini di dunia ini sekarang ini gitu. Adakah pengharapan, adakah sesuatu yang boleh membuat orang bersukacita di balik pengharapan itu? Ada nggak? Kenapa? Ada alasan nggak untuk bersukacita gitu. Ini itu adalah pesan-pesan saudara, pesan-pesan yang sebenarnya lalu aku mendengar suara yang terdengar dari surga, gitu. Kira-kira Yohanes mendengar seperti itu kan? Dan itu suara-suara ini nih, ya, yang harusnya kita bisa tangkap, gitu. Kita bisa tangkap, ya. Coba saudara perhatikan, saudara akan tangkap sesuatu, tuh, ya, dari Ibrani 12 ini. Kita ulang, ya. Sebab kamu tidak datang, ini ya. Sebab kamu tidak datang dibandingkan ya. Oh ini bisa nih. Ya. Sekarang ada ininya. Ya. Kita pakai. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh. Kamu tidak datang di balik di sini saudara. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion. Teman-teman kalau perhatikan itu, ya, biasanya ada bentuk di sini, Pak. Ini keadaan ini ya. Kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh. Ini juga menarik, saudara. Ini ada kata gunung yang dapat disentuh, gitu. Ini adalah bukit yang tidak dapat disentuh, gitu. Ya, saudara tangkap ininya ya. Saya berdoa ya, saudara. Ini tuh luar biasa kebenaran yang terkandung di ayat ini nih, ya. Ini gunung yang dapat disentuh itu sampai Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Di sini ada bunyi yang ada kata-kata tadi yang menarik nih, ya. Kepada dan ya dapat disentuh dan api yang menyala-nyala kepada kegelapan dan angin badai.
Ini kalau saudara nanti baca kejadian ini, ya, kejadian ini, itu memang seperti ini. Ini belum lengkap di sini nih, ya. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu, gitu, ya. Kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Ya, ini keadaan yang menakutkan, saudara, ya. Keadaan yang kalau bisa itu tidak mereka alami lagi. Kalau bisa keadaan itu tidak mereka lihat lagi, tidak mereka dengar lagi, tidak terjadi lagi, gitu. Menyeramkan. Ya. Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gentar. Ada pemisah gitu. Ada pemisah. Ada keadaan yang tidak bisa menyatu. Ada perseteruan gitu. Ada perseteruan. Ya menarik ya. Ada perseteruan. Karena dengan Musa adalah Allah yang maha baik. Allah yang maha murah. Gitu. Allah yang maha baik dan Allah yang maha murah. Tapi satu yang saya mau sebut mengenai ciri daripada Allah ini, ya, dialah Allah yang cemburuan, saudara. Yahweh Elohim itu namanya cemburuan. Jadi saya nggak mengada-ngada ini, membuat topik yang beberapa menit ini harus didalami, loh. Dia bilang, kau memuji Allah itu Allah yang namanya itu cemburuan. Apa yang paling dituntut oleh orang yang cemburuan? Kesetiaan. Kesetiaan. Asnat, menurut Asnat, mungkin nggak sih Asnat itu setia sama 2 atau 3 orang? Maksudnya setia untuk satu orang. Jadi apa orang cemburuan yang dituntut oleh orang yang cemburuan? Jangan menduakan, Pak. Ya, itu jawaban yang gamblang, tidak kemana-mana, pendek, tidak pakai contoh dan misal. Dan ini nggak mengada-ngada. Coba saudara baca dalam Alkitab. Alkitabku coba baca. Kenapa Allah itu cemburuan? Apa kaitannya di situ? Konteksnya apa? Apa dia bilang? Jangan ada bla 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 yang lain. Jangan ada Allah lain di hadapan. Jangan ada seseorang yang sama dengan saya yang lain, gitu. Ya. Jadi respon kita untuk orang yang cemburuan itu, saudara coba aja. Kenapa pacar saudara? Kenapa pasangan saudara? Kenapa teman saudara? Pernah nggak ada teman yang cemburu? Bukan cuma pacar loh yang cemburu. Kenapa ada teman yang cemburu? Ini tuh dalam. Dan tahu nggak? Ciri utama dan ciri pertama kesempurnaan itu adalah yuha. Ini bicara mengenai cemburu loh. Ini mengenai cemburu. Ini perlu apa ya? Perlu kesadaran yang terdalam untuk memahami ini tuh, ya. Tapi kalau saudara dapat ini, yang lain beres. Yang lain beres, ya. Jadi Allah yang namanya cemburuan itu, ya, itu bilang tidak boleh ada yang lain. Nggak boleh, kata Ko Afi tadi, jangan diduakan, gitu. Ya. Dia harus menjadi satu-satunya. Dia harus menjadi satu-satunya, gitu. Ya. Dia harus menjadi satu-satunya. Lebih dari segalanya. Ku ingin kau Tuhan. Orang yang cemburuan itu memang betul harus pakai perasaan. Tapi perasaan yang mana? Ya, jangan ada yang lain. Jangan ada yang lain. Dia harus menjadi satu-satunya. Dia harus lebih dari segala-galanya dalam hidup saya dan saudara. Tahu nggak? Kalau Yesus katakan, haruslah kamu sempurna.
sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Bapa di surga itu sempurna. Kesempurnaannya dia, ciri pertamanya itu adalah dia cemburuan, loh, saudara. Dia cemburuan. Saudara dan saya juga harus memiliki sifat itu. Karena itu berhubungan dengan komitmen, kesetiaan. Dan kalau kita ngomong komitmen dan kesetiaan, itu hubungannya dengan hubungan, gitu. Gak boleh ada hubungan dengan yang lain. Nih kalau saudara tangkap ini ya, bayangkan kenapa Yesus berkata, setiap orang yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi murid. Harus hanya dia satu-satunya. Gitu. Ya. Ya ini saudara ya. Jadi Allah yang tadi terkesan menakutkan itu, ya. Allah yang tadi terkesan menakutkan itu karena dia pasang satu aturan. Dan dia itu adalah apa? Allah yang cemburuan. Kenapa banyak aturan itu? Karena dia nggak mau ada Allah yang lain, kan gitu. Dia nggak mau ada Allah yang lain. Jadi menyeramkan karena apa? Saudara coba bayangkan ya. Coba renungkan saja, renungkan. Sebanyak Anda merenungkan, sebanyak Anda akan mendapatkan insightfulness atau pencerahan. Dan itu kita nggak bisa bayangkan itu ya. Allah yang Maha Kuasa itu cemburuan. Coba bayangkan. Terkesan lucu kan? Nah, mari kita baca dulu ayatnya ya. Jadikan di seluruh bumi, di antara segala bangsa, seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam, akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Ayat yang 11. Tetapi engkau berpeganglah pada yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Lihat, aku akan menghalau dari depanmu orang Amori, orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ke-12. Berawas-awaslah, janganlah kau adakan perjanjian dengan penduduk negeri yang kau datangi itu, supaya jangan mereka menjadi jerat bagimu di tengah-tengahmu. Ayat ke-13. Sebaliknya, mesbah-mesbah mereka haruslah kamu rubuhkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, dan tiang-tiang berhala mereka kamu tebang. Ayat yang ke-14. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Ayat yang ke-15. Janganlah engkau sampai mengadakan perjanjian dengan penduduk negeri itu, apabila mereka berzina dengan mengikuti Allah mereka dan mempersembahkan korban kepada Allah mereka, maka mereka akan mengundang engkau dan engkau akan ikut makan korban sembelihan mereka. Coba perhatikan ya teman-teman. Ya. Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Di sini tuh coba perhatikan apa kata kunci di sini. Dari cerita ayat 10 ke 15 ini. Kenapa ada istilah, kenapa muncul Allah yang cemburu? Yang paling dekat adalah jangan ada Allah lain, ya kan? Jangan ada yang lain, jangan diduakan, gitu, ya. Jangan ada lain, jangan sujud menyembah kepadanya, ya. Jadi yang paling pertama tuh saudara, ya, jangan ada yang lain, ya. Tiada Allah lain, tiada Allah lain, hanya Kau Yesus, Tuhanku, oh Tuhanku, ku datang padamu, ku Ku sembah padamu. Terus Karena kasihmu yang besar. Terus Tuhanku,
Oh Tuhanku, ku datang padamu. Mengganti mamaku, dan juga Bapa aku, ya, serta serta semua keluargaku. Terus di saat di saat kami dapat coba, di saat kami rasa bahagia bahagia di dalam doa di, mama, di dalam doa Bapa, nama nama Yesus Tuhan. diagungkan. Hanya Kau Hanya Kau. Coba bayangkan. Nah, ini kan saya coba cari-cari yang sesuatu yang boleh blended gitu ya, menyatu dengan kalian ya. Hanya Kau, only you. Jadi kemana tuh lagunya? Only you. Udah beda lagu lagi itu ya. Hanya Kau, Allah yang kami sembah. Hanya Kau, Allah yang kami puja. Tiada Allah lain, tiada Allah lain, hanya Kau, Yesus. Itu versi dari timur di zaman sekarang ini. Cerita Keluaran 34 itu ceritanya. Ini saya yakin ya, orang yang coba bayangkan saudara, wah, nanti kita tutup dengan ayat pamungkas gitu ya. Tapi saya ingin melihat kesempurnaan ya dari titik pertanyaan ini ya. Kenapa Henok diangkat? Kenapa Henok diangkat? Dicatat 2 kali di dalam Perjanjian Lama bahwa dia bergaul dengan Allah. Tapi ada orang yang bergaul dengan Allah yang tidak diangkat. No, dicatat bergaul dengan Allah, tapi tidak diangkat. Ya. Kitab Ibrani juga mencatat. Kitab Yudas juga mencatat mengenai Henok. Nah, saudara, saya tuh mendalami sesuatu. Ini ada apa ya? Gitu. Di telinga saya itu terbisiklah begitu ya. Telinga rohani saya itu. Allah itu cemburuan. Wah, karena itu ya. Nah, ada apa? Apa yang dia lakukan? Apa yang dia kerjakan? Itu tadi. Ya, menarik ya, kita ada lagu yang terima kasih mungkin yang ciptakan itu sudah tidak ada ataupun masih ada. Ya, itu luar biasa memberkati orang ya. Ya, refnya itu menarik saudara ya. Hanya Kau Tuhan yang kami sembah, hanya Kau Tuhan yang kami puja. Betul nggak kepada Dia saja kita berharap? Betul nggak begitu? Betul nggak hanya kepada Dia kita mencari pertolongan? Betul nggak hanya kepada Dia kita menanti uluran tangan? Gitu. Betul nggak begitu? Apakah betul kita berkata tiada lain, ya, tiada lain, hanya Kau Yesus? Betul nggak begitu? Apakah tidak ada pilihan-pilihan alternatif pikiran-pikiran kita ke sesuatu yang lain? Betul nggak? Apakah kita tidak membuat skenario-skenario yang lain, cara-cara yang lain gitu di dalam hidup ini untuk kemudian dapat menyenangkan hati Dia? Betul nggak begitu? 2 kalimat itu, saudara, di situ, itu paling tidak menggambarkan secara sederhana. Hanya dan kemudian tidak ada yang lain. Allah yang kamu sembah itu katanya namanya cemburuan. Allah itu cemburuan. Di sini berbicara mengenai tidak boleh ada yang lain. Hanya Dia dan tidak ada yang lain.
hanya dia dan tidak ada yang lain, saudara. Saudara boleh tangkap itu dulu ya. Tangkap itu. Ini di sini berbicara mengenai ada satu hubungan, ya. Dia ingin, sebenarnya teman-teman tadi udah berbicara mengenai segala sesuatu yang di sekitarnya gitu. Sekitarnya. Dia ingin komitmen, dia ingin kesetiaan, dia ingin dikasihi gitu. Tapi saudara tahu orang bisa setia pada beberapa orang, mengasihi, menyayangi katanya. Saudara tahu nggak ada orang yang bisa menyayangi beberapa orang? Ya, itu saudara bisa bayangkan kan? Jangankan ya, jangankan kita mengeksplor sesuatu yang lain. Nyata kan dalam hidup kita gitu. Ya, nyata. Allah yang sempurna itu adalah Allah yang cemburuan. Dia tidak ingin ada yang lain. Dia tidak ingin ada yang lain. Melainkan dia ingin supaya dialah satu-satunya. Mungkin kita bilang, iya Pak, betul. Dia adalah satu-satunya. Ya, dia adalah satu-satunya. Ya mungkin satu-satunya ketika saudara lagi senang, ketika saudara baik-baik saja. Tapi sadarkah kita bahwa tidak demikian ketika kita menghadapi gunung? Ini ya, gunung yang katanya tadi apa? Ada badai yang seperti api, yang menakutkan. Gitu. Ya. Yang menakutkan, badai yang seperti api. Orang pikirannya bisa 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 ini loh saudara, bisa terpecah gitu, ya bisa bubar pikirannya. Kata yang paling jelas ya, pikiran orang bisa liar gitu loh saudara. Ya, makanya lagu pertama tadi itu sebenarnya maknanya cukup dalam ya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Orang yang tenang itu yang bisa dekat dengan Allah. Orang yang tenang hanya orang itu yang bisa katakan hanya engkau satu-satunya. Orang yang tenang, orang yang dapat berkata tidak ada yang lain. Kita balik. Orang yang mulai tidak tenang. Orang yang mulai tidak tenang. Orang itu yang bisa membuat pilihan-pilihan yang lain. Membuat alternatif-alternatif yang lain. Orang yang tidak tenang, semakin tidak tenang orang, semakin liar orang itu. Dan di situ tidak ada yang namanya komitmen. Di situ tidak ada yang namanya kesetiaan. Saudara perhatikan balik ke Keluaran 34 ya. Jadi Allah itu, Elohim Yahweh itu, Tuhan dalam huruf besar di sini, Yod-He-Vav-He, Yahweh Elohim, itu yang namanya cemburuan. Saudara lihat, ini cemburuan huruf besar. Huruf besar. Jadi saya balik lagi ya. Ada orang bilang, apa ciri-ciri Allah yang kamu kenal? Oh, maha besar, maha pencipta, maha murah. Pernah saudara dengar orang berkata, ciri Allah itu cemburuan? Pernah dengar? Malam hari ini mungkin baru dengar. Tapi itu sifat yang paling tinggi sebenarnya yang dia miliki. Ya, saudara, kalau mau uji itu 10 hukum. Saudara lihat, Keluaran 34 itu perikopnya apa? Judul perikopnya apa? Dua loh batu yang baru. Dua loh batu. Isinya apa dua loh batu itu? Dua perintah. 10 hukum Allah. Dekalog. Ya. 10 logos. 10 perintah. Ya. Apa perintah yang pertama? Aku cemburuan. Apa perintah yang pertama? Jangan ada padamu Allah lain. Ya. Dia mau bilang aku cemburuan. Oke? Teman-teman, mungkin malam hari ini diingatkan kembali ya. Masa-masa indah itu ya. Ada yang senyum-senyum nggak ya? Aku ngomong kayak gitu. Biasa aja. Mira doang yang senyum-senyum.
Ya. Yuk. Saudara kalau ngerti, siapa yang pernah cemburu boleh angkat tangan? Kalau nggak bisa dapat nih pelajaran. Siapa yang pernah cemburu? Kok malu-malu? Siapa yang pernah cemburu? Ya, saya juga angkat tangan, saya pernah cemburu. Apa yang membuat saudara cemburu? Si dia, ada yang lain. Oke. Ya, setuju ya? Ini harus ini itu harus menyatu. Ini yang membuat Henok dikatakan bergaul dengan Allah. Emang ada orang yang bergaul terus punya yang lain? Ini saudara-saudara, nanti kalau dalam yang kata bergaul dengan Allah, itu yang paling dalam di situ adalah hanya Kau. Gitu. Tiada Allah lain. Jadi hanya Kau dan tidak ada yang lain. Itu yang namanya bergaul karib, bergaul intim. Itu tidak boleh ada yang lain dan hanya Dia. Gitu. Oke, teman-teman, bisa ya ngikutin ya? Ini kita main perasaan malam hari ini, ya. Jangan sakiti perasaannya, ya. Iya, benar. Ini, wah, mudah-mudahan inilah sesuatu yang Yesus bilang kepada pemimpin muda yang kaya, yang baik hati, yang hormat, yang adore, ya, benar-benar respect dengan Yesus berkata, ada satu lagi yang kurang. Kalau engkau hendak sempurna, gitu. Dia diuji. Dan Yesus uji dengan keadaannya dia. Juallah segala milikmu. Kitab Injil berkata, cerita kepada kita, dia pergi meninggalkan Yesus. Karena apa katanya? Sangat banyak hartanya. Dia mendua hati. Kata Ko Afi tadi, ya. Dia mendua. Sebenarnya bukan hanya mendua, Ko Afi. Kalau orang bertiga hati juga sama. Dia juga tidak setia. Orang berempat hati. Ngomong-ngomong orang sebelah bisa 5 hati. Ya. Itu penting, saudara. Mengerti, memahami yang namanya kesempurnaan, itu rupanya kita harus lihat dari Allah. Seperti Bapamu yang di surga, yang adalah sempurna. Kesempurnaan pertama di dalam pribadinya adalah tidak boleh ada yang lain. Dia adalah cemburuan. Tuhan yang namanya cemburuan. Gitu. Ya, ini menarik ya. Nanti kalau kita cari ini ya. Coba kita cari ya, tapi nantilah ya, ini waktunya sendiri. Tuhan yang adalah cemburuan. Ya. Saudara cari itu. Huruf C-nya itu dibuat besar, cemburuan. Tuhan yang namanya adalah cemburuan. Allah, ya, Allah cemburu. Ya. Elohim yang cemburu. Gitu. Karena dia tidak ingin ada yang lain. Ya. Dia mau dialah yang satu-satunya. Saudara, kebenaran ini itu menggiring kita ke dalam sebenarnya kesempurnaan itu. Menggiring kita memiliki roh, memiliki jiwa yang sempurna itu. Ya. Di sini kita bisa mengerti sesuatu yang besar, saudara. Ya, sesuatu yang besar. Kalau kita tidak memiliki ini, kita akan takut. Kita akan takut seperti Ibrani 12 ayat 18 tadi. Ya. Musa berkata di ayat yang ke-21. Itu sangat menakutkan katanya tadi ya. Mana ya? Ini saudara ya. Dan sangat mengerikan pemandangan itu. Sangat mengerikan. Ya, sangat mengerikan pemandangan itu. Sangat mengerikan pemandangan itu. Sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Saudara pernah lihat dosen killer tadi?
yang saya gambarkan, mungkin ya, atau seseorang ya yang sangat mengerikan gitu, ya, menakutkan untuk ditemui. Tapi dia punya orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Pernah lihat nggak? Orang yang selalu bisa bersama-sama dengan dia. Dia tidak takut, dia tidak gentar gitu. Oke, saya kasih contoh satu lagi ya, sebentar saja. Pernah saudara lihat anjing besar? Anjing besar gitu. Yang saudara takut, dan mungkin banyak orang yang takut terhadap anjing itu. Tapi ada satu orang yang malah dekat sekali sama dia. Ya. Kadang jilat-jilat pipinya gitu ya. Jadi kelihatan di situ saudara bahwa satu objek ini buat beberapa orang atau buat banyak orang itu menakutkan, tapi buat orang tertentu gitu. Ya, buat orang tertentu itu menjadi sangat dekat gitu, sangat dekat. Kenapa kira-kira? Karena dia sangat paham, karena dia sangat mengerti. Tadi ngomong perasaannya dimengerti oleh orang tersebut. Mereka hidup bergaul sehingga mereka saling mengerti. Gitu. Saya angkat sedikit beberapa jawaban teman tadi. Ya, Bu Mona yang paling banyak tadi ya mencoba untuk mendekati, ya, mendekati posisi itu. Ya, kita harus mengerti perasaan. Ya, kita harus mengerti perasaan. Kita harus menyayangi gitu. Tapi rupanya ini ya saudara, rupanya ini kalau masih ada rasa sayang yang lain ke tempat lain, itu tidak berkenan kepadanya, gitu. Itu tidak berkenan. Wah, muncul kata berkenan ya saudara, muncul kata berkenan. Jadi orang yang bergaul dengan Allah itu, inilah orang yang dikatakan berkenan di hadapan Allah. Orang yang bergaul dengan Allah, itulah orang yang disebut berkenan kepada Allah. Kalau saudara ingat Roma 12, ayat yang kedua, ya, bagian B itu, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya engkau dapat membedakan mana yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Ya. Jadi sempurna itu masih berbeda dengan yang namanya berkenan, gitu. Sementara kita nih baru berkata orang yang sempurna, gitu. Nah, rupanya orang yang sempurna ini sangat terkait erat dengan apa, saudara? Dengan hubungan, dengan kesetiaan, gitu. Dengan bicara tidak ada yang lain dan hanya dia satu-satunya. Coba kita lihat ya, cerita Allah yang cemburuan tadi ini ya, di Keluaran pasal 34. Hal yang paling dekat dengan Allah yang cemburu ini adalah jangan engkau sujud menyembah kepada yang lain. Nah, ini bicara ini, saudara ya, itu sebenarnya kalau bilang jangan engkau sujud kepada yang lain, maka saudara lihat dua kata ya, hal yang lain di dalam perikop ini ya. Jangan kau adakan perjanjian. Jangan engkau sampai mengadakan perjanjian. Dua kali ya. Jadi memang kalau bicara mengenai jangan ada Allah lain, maka dia bilang jangan sampai mengadakan perjanjian. Jangan sampai kau adakan perjanjian. Karena apa? Karena dia bilang, sungguh aku mengadakan suatu perjanjian. Jadi saudara tadi nggak salah tuh, ya.
udah bicara mengenai kesetiaan, bicara mengenai komitmen, ya tadi ya, komitmen, kesetiaan, ya harus buat perjanjian, harus ada ikatan, gitu, harus ada ikatan, ya. Hubungan itu memang harus ada ikatan, ya. Perjanjian itu harus ada ikatan, kesetiaan itu harus ada ikatan. Ikatan itu memerlukan kesetiaan, ikatan itu memerlukan komitmen, dan ikatan itu dari satu perjanjian. Tapi ada yang luar biasa di sini, kan? Mungkin nggak orang buat perjanjian dengan 2 orang? Mungkin nggak orang membuat perjanjian dengan 3 orang? Ya mungkin, loh saudara. Gitu. Makanya dibilang jangan ada yang lain, ya, hanya dia satu-satunya, ya. Nah, oke, ya. Kita kembali, ya, itu bahasan itu penting sekali, saudara, ya, penting sekali, ya. Ketika saudara sudah merenung-renungkan, ya, renungkan saja, renungkan, ya. Gini, mengenai masa depanmu, ya. Masa depan itu jangan terlalu jauh-jauh juga dipasang, ya. Masa depan itu sering orang yang berpikiran sederhana, dia bilang hari esok, itu masa depan. Kemana engkau melabuhkan harapanmu untuk masa depan, untuk hari esok? Siapa yang kau andalkan untuk hari depanmu? Siapa yang kau andalkan untuk esok harimu, untuk hari esokmu? Siapa yang kau andalkan? Banyak hal yang menakutkan kan di dalam kehidupan ini. Banyak hal yang menyeramkan kan, seperti badai api kan gitu. Hal itu. Tapi siapa yang saudara andalkan? Siapa yang saudara harapkan? Gitu mengenai hari esok dan hari depan. Allah itu namanya cemburuan. Allah yang cemburu. Elohim Yahweh itu cemburuan. Dia adalah Allah yang cemburu. Apa ya? Bapamu di surga tahu apa yang kamu perlukan. Pernah nggak saudara tahu bahwa orang yang bisa komitmen dengan seseorang, orang tersebut akan menghargai komitmen orang itu kan? Sebaliknya. Kalau kamu mengandalkan orang itu lebih dari yang lain, bahkan mengandalkan dia satu-satunya yang kau andalkan, maka dia pasti berkomitmen balik kepada engkau. Itu manusia saja tahu begitu. Manusia saja tuh bisa tahu begitu, saudara. Jadi coba kita buat refleksi itu dalam hidup kita, ya. Teman-teman yang kerja, ya, yang kerja, kayaknya hari-hari kemarin sama hari ini tuh, bulan kemarin sama bulan ini, tahun kemarin sama tahun ini, ada nggak bedanya? Kalaupun ada bedanya, bedanya banyak nggak? Kadang-kadang kebanyakan bedanya tuh dikit, gitu. Sampai terus kita mau berharap kepada siapa? Harapan kita, siapa yang kita mau andalkan, gitu? Siapa yang kita mau andalkan? Saudara, ya makanya orang bilang kita butuh mujizat besar gitu. Tapi mujizat besarnya itu pandangannya itu menurut keinginannya gitu, kemauannya gitu. Keinginannya dan kemauannya. Sementara mujizat besar di sini itu sangat berbeda dengan yang Allah inginkan gitu. Mujizat yang besar yang Allah inginkan itu adalah ketika apa? Ketika kau mengandalkan dia satu-satunya dan tidak mengandalkan yang lain. Gitu. Dalam keadaan sakit nih, ya, dalam keadaan sakit. Siapa yang paling saudara andalkan gitu untuk membuat segala sesuatunya itu selesai gitu. Mahasiswa gitu ya, apa yang paling menjadi tantangan terbesar gitu, apa yang paling apa namanya istilahnya
yang bisa put you down gitu, yang bisa membuat saudara itu patah semangat gitu. Apa nih? Tantangan apa yang ada di depan? Apa yang paling melelahkan gitu yang saudara hadapi di depan? Ya. Siapa yang saudara andalkan? Ya. Itu benar-benar punya relasi yang sangat 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 eh, dekat dengan peristiwa ini, dengan hal ini di dalam hidup kita gitu. Di dalam pelayanan, siapa yang kita paling harapkan? Nah, saudara bayangkan nggak? Hari depan, ya, hari depan itu kita menggambarkan dengan dimensi kita gitu. Hari esok yang penuh harapan itu kita menggambarkannya dengan apa? Dengan pandangan kita. Saudara, pernah saya katakan begini ya di satu Zoom kita bahwa untunglah, ya, untung. Kalau orang itu tidak serta-merta tiba-tiba mendapat sesuatu yang memfasilitasi dirinya dengan sempurna gitu. Memfasilitasi dirinya dengan banyak hal gitu. Untung banget kalau tidak begitu. Karena kalau sampai begitu, dia benar-benar hilang, larut, hanyut di dalam hal yang lain, di dalam dunia ini. Gitu. Untungnya nggak banyak orang yang kayak gitu. Untungnya. Statistik mengatakan hanya 3% orang di dunia yang mau apa, pasti ada. Mau apa aja, pasti ada. Saya mau naik jet ke Rote hari ini. Ada. Langsung ada. Itu 3% orang di dunia itu ada. Untung kalau tidak masuk ke situ. Karena kalau dia masuk ke situ, saudara bisa bayangkan. Bagaimana dia menemukan sesuatu yang tidak kelihatan. Ya. Ibrani 12 ayat 18 tadi dibilang, kamu datang kepada gunung yang dapat disentuh. Dapat disentuh. Dapat disentuh. Fisik dapat disentuh. Allah mau membawa kita kepada sesuatu yang secara hati, mata hati rohani, itu dapat saudara lihat. Itu yang dibilang Bukit Sion. Kota Allah, Yerusalem surgawi. Nah, saudara, kan gini ya, kita nggak mungkin membuat orang itu menjadi satu-satunya harapan kita, atau terus kita tidak berharap kepada yang lain, kalau memang dia tidak dapat diandalkan. Betul kan? Ya? Kalau kita tidak bisa, tidak merasa, tidak berpikir, tidak memahami bahwa orang itu memang dapat diandalkan, maka kita tidak bisa kan untuk kemudian tidak ke yang lain kan gitu. Kita nggak bisa gitu. Akhirnya kita ke yang lain juga gitu kan. Nah, bagaimana supaya kita memiliki itu? Ya satu-satunya cara adalah ya kita memiliki satu pengalaman rohani. Dan pengalaman rohani itu hanya bisa kita nikmati dengan mata hati yang dapat melihat. Mata hati kita bisa dapat melihat. Ibrani 12 ayat 18 sampai 22 ini itu memberikan kita sesuatu yang sebenarnya signifikan, ya. Kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh. Jadi ini bukan sesuatu yang fisik gitu, yang jasmania. Tapi kamu sudah datang ke Bukit Sion. Kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi. Kepada kumpulan beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Jadi dia memberikan kita satu imajinasi rohani, saudara. Gitu. Di mana mata hati rohani kita yang bisa dapat melihat itu. Ya. Open the eyes of my heart, Lord. Bukalah mata hati, bukalah mataku, mata hatiku. Ya. Bukalah mata hatiku. Open the eyes of my heart, Lord. Bukalah mata hatiku, Tuhan. Ya. I want to see you. Aku ingin melihat engkau. Gitu. Aku ingin melihat engkau. Nah,
spiritual experience, ya, pengalaman rohani seperti ini yang dapat membuat kita menjadi apa? Menjadi terhubung, gitu, terhubung dengan Dia, gitu. Menjadi bukan hanya sekedar terhubung dengan Dia, tetapi menjadi intim dengan Dia. Terhubung dengan Dia, menjadi intim dengan Dia, ya. Memiliki dan dapat hidup bergaul karib dengan Dia, gitu. Saudara nggak mungkin nih, ya, saudara nggak mungkin. Saya sudah cerita tadi, ya, objek, entitas, esensi yang kita ingin berhubungan, dia dikenal dengan cemburuan. Dia dikenal dengan cemburuan. Jadi kalau begitu, bagaimana caranya, ya? Caranya adalah kita harus menjadikan dia hanya Dia satu-satunya dan tidak ada yang lain. Nah, kepada saya dan saudara, dari refleksi kehidupan, itu kan tidak mudah saudara mengatakan hanya satu-satunya dan tidak ada yang lain. Kan tidak mudah. Sering sekali kita terdistrak, sering kali kita terpecah pikirannya, bahkan cenderung liar, gitu kan? Karena apa? Karena kita mencari andalan-andalan yang lain, kita mencari pilihan-pilihan yang lain, alternatif-alternatif yang lain, kan begitu? Ya. Kenapa karena kita nggak yakin, karena kita tidak sampai pada satu pemahaman, kesadaran yang penuh bahwa Dia dapat diandalkan. Ya kan? Bahwa Dia satu-satunya yang dapat diandalkan. Nah, makanya kita harus memiliki fantasi rohani itu, pengalaman spiritual itu. Open the eyes of my heart, ya. Mata hatimu dapat melihat, ya. Efesus 1 ayat 18. Aku berdoa, ya, supaya kamu diberikan mata hati terang-terang, katanya, dapat melihat betapa besar pengharapan yang ada di dalam, ya, pengharapan yang ada di dalam panggilannya, ya. Betapa besar pengharapan yang ada di dalam panggilannya itu. Nah, kita harus memiliki itu. Itu yang bisa membuat, nih saudara, itu yang bisa membuat kita semakin dekat, ya. Itu yang bisa membuat kita berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudara bisa berkata begitu kalau memiliki pengalaman jumpa, kalau bisa memiliki pengalaman yang intim, pengalaman yang karib dengan Dia, kan, gitu. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Kalau memiliki itu dibangun dari apa? Dari pergaulan dengan Dia, kan? Untuk dapat menjadi intim dan karib. Ini yang disebut hubungan nih. Ya, ini yang disebut hubungan. Jadi, saudara, ini yang bisa membawa saya dan saudara itu menjadi sempurna. Ya. Ini yang dapat membuat saya dan saudara menjadi sempurna. Yaitu kalau kita memahami Dia yang adalah cemburuan, yang Dia yang tidak mau ada yang lain, Dia yang mau, Dialah satu-satunya dalam hidup saya dan saudara. Sehingga kita mau memiliki keintiman, keakraban, hidup mesra dengan Dia sampai bisa berkata, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Bergaul, hidup bergaul. Itu yang bisa membuat saya dan saudara menjadi intim, menjadi karib, menjadi mesra dengan Tuhan. Kan kita akan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Itu yang membuat saya dan saudara menjadi sempurna. Nah, mari coba saudara, ya, kita masuk ke dalam Yohanes 17 ayat yang ke-23. Ya. Yohanes 17 ayat 23. Ada di layar, teman-teman. Ya. Perhatikan di layar.
aku di dalam mereka. Saudara, sebelum saya baca nih, ini udah penyingkapan yang kemudian kemarin ya. Kemarin tuh Theo saudara ya tanya saya gini. Hmm, Kenapa Henok bisa diangkat ke surga? Sementara waktu itu kan Yesus belum ada, gitu. Kenapa Henok bisa diangkat ke surga? Yesus berarti nggak harus hadir di dunia ini kan, karena ada bukti bahwa Henok itu bisa bergaul dengan Allah. Nuh bergaul dengan Allah. Elia diangkat ke surga. Kan kalau begitu kan bisa sebenarnya. Apa perbedaannya, saudara? Apa yang berbeda, sobat? Henok itu keturunan berapa dari Adam? Ketujuh ya. Henok itu keturunan ketujuh. Jadi Henok itu anaknya namanya Metusalah. Anak Metusalah itu Lameh. Lameh anaknya namanya Nuh. Ya. Henok itu keturunan ketujuh. Kan? Dia keturunan ketujuh loh. Padahal ketujuh itu maksudnya masih dekat dengan Adam. Kan? Ketika Adam jatuh dalam dosa, kan dipasang kerub untuk berjaga-jaga. Tidak boleh orang lagi masuk ke dalam Eden. Artinya di situ Allah berjalan bersama dengan manusia. Kan? Dekat, akrab. Dipasang artinya orang nggak punya akses. Baru keturunan ketujuh itu dekat dibanding dengan saudara yang udah ratusan, ribuan, puluhan ribu kan? Tiba-tiba bisa kan? Karena apa nih yang membedakan nih? Gitu. Ada nggak saudara yang bisa jawab? Pertanyaan Theo itu, ya? Nah, jadi saudara jawabannya begini, ya. Allah dapat menyatakan diri kan kepada siapapun, ya. Allah menyatakan diri kepada Henok. Dia ingin bergaul karib dengan Henok. Dia juga bisa menyatakan diri kepada Musa. Dia menyatakan diri kepada Nuh. Dia menyatakan diri kepada Elia. Bahkan kepada orang yang non-Yahudi. Dia menyatakan diri kepada Ayub. Ya kan? Dia intervensi langsung. Nah sekarang, apa perbedaannya dengan kita yang hidup di zaman anugerah, di mana Yesus sudah datang? Allah menyatakan diri bukan kepada orang yang namanya Henok, orang yang namanya Elia, orang yang namanya Nuh, orang yang namanya Ayub, orang yang namanya Elia, tapi Allah menyatakan diri kepada dunia, gitu. Sehingga saudara, Allah menyatakan diri kepada dunia dengan cara apa? Apa Yanti? Mengutus anaknya. Yanti nggak kedengaran suaranya? Mengutus anaknya, Pak. Ya, udah dijawab sama Pak Abi. Kan jadi Allah menyatakan diri kepada dunia dengan mengutus anaknya melalui Yesus. Nah, Yesus ini menjadi pendamaian, kan? Jadi Allah berdamai dengan dunia. Setelah Allah berdamai dengan dunia ini, maka apa? Setiap orang bisa datang kepada Allah. Kan? Setiap orang nih bisa datang kepada Allah melalui Yesus. Yesus dikatakan apa katanya? Di kitab Ibrani dibilang apa? Dia adalah Perantara. perantara. Satu lagi apa? Dia adalah perantara. Dia adalah apa katanya? Yang sulung. Dan kamu sudah datang kepada apa ya? Apa? Kepada kamu sudah tabir. Ya? Betul ya? Ada nih ya. Besar. Apa? Imam besar.
Iya, imam besar pengantara tadi, tapi ada tuh di kitab Ibrani itu bagus banget ya. Kamu menghampiri tahta itu loh, tahta kasih karunia apa? Ibrani 4 ayat 16. Sebab marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Uh, enggak, dia itu perantara, dia itu sendiri sudah menjadi uh, menjadi kema. Dia sendiri itu yang menjadi kemahnya gitu. Jadi Yesus itu yang kemudian ya pada dasarnya dibilang perantara ya, perantara atau imam besar agung itu ya. Gitu. Imam besar agung perantara. Nah, jadi ketika setiap orang datang kepada Yesus melalui Yesus, dia dapat menghampiri Allah. Siapa saja gitu. Bisa datang kepada Allah. Nah, itu perbedaannya tuh, ya. Perbedaan waktu sebelum Yesus menyatakan diri. Allah dapat menyatakan diri kepada yang dia mau, kan? Kepada yang dia. Tapi manusia tidak dapat datang kepada Allah. Nah, bayangkan manusia bagaimana datang kepada Allah pada saat Allah belum menyatakan dirinya kepada dunia. Kan? Wah, banyak aturan. Terus saya tanya gini, sekarang berarti nggak ada aturan? Oh, tinggal satu aturan. Tinggal satu aturan. Kan? Aturannya adalah benar nggak tidak ada yang lain dan hanya dialah satu-satunya dalam hidup. Itu ukurannya. Itu loh ukurannya, saudara. Benar nggak dalam hidup kita hanya dia satu-satunya dan tidak ada yang lain? Dan itu pasti diuji oleh dia sendiri, gitu. Makanya, kebayang saudara ya, dari 10 hukum Taurat, Efesus 2 ayat 15 berkata, dia menggenapi hukum itu, ya, di dalam dirinya, menjadi satu manusia baru. Berarti kalau gitu nggak perlu lagi hukum Taurat. Jawabannya apa? Benar, nggak perlu. Ya nggak perlu. Asalkan kau lakukan satu perintah ini, itu namanya perintah yang baru. Perintah yang baru. Nah, mari kita tutup ya dengan ayat yang tadi ya. Perintah yang baru. Jadi, Yohanes 17 ayat 23 dan Yohanes 15 ayat 9 sampai 11 ya. Aku di dalam mereka. Saudara bayangkan ya, Yesus yang berkata, aku di dalam mereka, di dalam kita. Di dalam murid-muridnya dan setiap orang yang percaya karena pemberitaan murid-muridnya. Ya. Itu dibahas di ayat 20. Aku di dalam mereka dan engkau, Bapa, di dalam aku. Jadi pertama ada Bapa di dalam Kristus, kemudian Kristus di dalam kita. Supaya kita ini bisa menjadi sempurna, supaya mereka sempurna menjadi satu. Saudara kalau baca ayat ini tuh ayat yang bagus banget loh. Bergaul itu tidak mungkin tanpa hubungan. Ya. Bergaul itu tidak mungkin tanpa hubungan. Tapi bukan hanya itu yang Allah mau, tapi Allah mau supaya menjadi akrab, menjadi intim gitu. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau orang berkata hanya dia satu-satunya dan tidak ada yang lain gitu. Kan? Nah, ketika Yesus menyatakan diri ke dunia ini, itu menjadi lebih real. Aku, Yesus di dalam kamu, aku di dalam kamu, aku di dalam mereka, dan engkau di dalam aku, kata Yesus. Gitu. Apanya itu, saudara? Itu kan harus paham dulu itu. Oh, ada cerita Bapa di dalam Yesus. Ya, Yesus kan bilang, engkau di dalam aku di dalam mereka. Jadi Bapa di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita.
Tapi Yesus ada di surga sekarang. Berarti apanya dong? Kan? Apanya kalau begitu? Berarti ada sesuatu yang lain kan? Ada yang dimaksudkannya di situ kan? Ini membawa kita, saudara, bagaimana orang berkata hanya kau satu-satunya dan kemudian tidak ada yang lain? Bagaimana orang berkata hidup bergaul dan kemudian intim dan akrab? Oh, saudara bisa bayangkan nggak? Kalau Bapa di dalam Yesus dan Yesus di dalam saudara, itu tidak ada kata lain lagi yang lebih daripada itu. Tidak mungkin diuji lagi dengan kata, benar nggak dia satu-satunya? Dia di dalam kau. Ya. Dan itu yang dimaksudkan oleh Yesus supaya kita ini menjadi sempurna. Kesempurnaan itu ketika itu terjadi. Tetapi diawali dari Allah itu adalah Allah yang cemburu. Ya. Oke ya. Kita lanjut baca ya saudara. Apa yang dimaksudkan di sini? Ya. Dan kalau ini terjadi, Yesus bilang gini, agar dunia tahu bahwa engkaulah yang mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Rupanya yang Yesus maksudkan adalah kasih. Engkau mengasihi aku, engkau di dalam aku. Engkau mengasihi aku, engkau di dalam aku. Dengan demikian, engkau juga mengasihi mereka, karena aku di dalam mereka. Ya. Ini yang disambung, saudara, ini yang dimaksudkan juga di Yohanes pasal 15. Seperti Bapa telah mengasihi aku, engkau mengasihi aku. Bapa telah mengasihi aku. Demikian juga aku telah mengasihi kamu. Ya. Demikian juga aku telah mengasihi kamu. Aku di dalam mereka. Tinggallah di dalam kasihku itu. Ini yang dimaksudkannya apa? Jikalau kamu menuruti perintahku dan kamu akan tinggal di dalam kasihku. Jika kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Jadi saudara bayangkan ya, dari kata sukacita itu menjadi penuh, itu kaitannya dengan kesempurnaan. Ya. Sukacita menjadi penuh, sukacitanya Yesus itu sukacitanya Yesus itu diberikan kepada kita dan sukacita kita menjadi penuh, itu kaitannya dengan kesempurnaan. Ya, dengan telios. Dan itu kaitannya dengan satu hubungan. Ini ada suatu ini kaitannya dengan hubungan dalam kasih gitu. Hubungan dalam kasih. Dan itu saudara bisa lihat di ayat yang ke-12 ya. Inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ini yang disebut di Yohanes berapa ya? Ini bukan. Perintah baru itu ada di mana ya? Yohanes 13 ayat 34. Saya kok nggak kepikiran banget tuh tadi ya. Saya udah tulis saya udah balik tadi. Iya, tinggal. Iya. Tadi saya udah ingat Mira 34 ya, tapi saya tulis 34 ayat 13. Ya, jadi saudara lihat ya, seluruh hukum Taurat itu akhirnya ada di dalam perintah baru ini nih, perintah baru kepada kamu. Supaya apa? Kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi
ada satu cerita gitu saudara, cerita yang sambung menyambung dan kemudian disingkapkan kepada kita gitu. Tetapi sebelum kita bisa melakukan perintah yang baru ini, kita harus masuk ke dalam kesempurnaan itu, ya. Dan kita itu menjadi sempurna ketika kita ketika memahami bahwa Yesus itu, Bapa itu di dalam Kristus. Apanya Bapa yang ada di dalam Kristus? Ada dua kan? Apanya? Firman-Nya dan rohnya ada di dalam Kristus. Dan kemudian Kristus ada di dalam kita. Apanya Kristus yang ada di dalam kita? Roh Kristus, itu roh Bapa juga, dan kemudian apa? Firman-Nya. Kan? Firman-Nya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Kan? Jadi ketika kita menyatu dengan firman itu, maka disitulah yang membawa kita kepada kesempurnaan itu. Itulah yang dapat membuat kita menjadikan Tuhan itu satu-satunya, dan kemudian tidak ada yang lain. Kan? Tapi itu saudara, kalau saudara membayangkan bahwa ini tergantung ya, mungkin saja tidak demikian. Itu kalau saudara masih berpikir begitu, karena nggak memahami yang esensi yang paling belakang tadi, bahwa Allah itu cemburuan, gitu. Namanya cemburuan. Nah, jadi haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Bapa yang di surga sempurna itu ciri pertamanya, Pak, dia itu cemburuan. Dari kata cemburuan itulah muncul, bisa dibawa kepada apa yang kira-kira dimengerti oleh dia yang dimaksudkan dengan sempurna, gitu. Ya. Yang kedua, nanti minggu depan ya kita bahas, itu Allah itu sempurna karena dia itu the holy one, the only one. Ya. Dia itu kudus. Nah, kuduslah kamu karena aku kudus. Itu nanti ya kita bahas minggu depan ya. Oke, kita tutup dalam doa ya teman-teman. Bapak, kami mengucapkan syukur untuk kebenaran firman yang boleh kami dengar malam hari ini. Bahwa seluruh pengertian, pemahaman anak-anak-Mu yang ada dalam Zoom Fellowship malam hari ini, Tuhan, supaya firman ini bisa memerdekakan kehidupan mereka. Bukan hal-hal yang dari dunia, apa yang disediakan oleh dunia, menurut cara pikir dan cara pandang kami sendiri, yang kami pikirkan untuk membawa kami menikmati kemerdekaan itu, kelegaan itu. Tetapi kami ingin mengujinya dalam hidup kami, dan Tuhan tolong kami, tolong anak-anak-Mu yang ada dalam Zoom Fellowship ini, supaya dapat menemukan Tuhan yang sudah ada, yang telah ada, yang benar-benar hidup di dalam mereka, bahwa kehidupan itu adalah kehidupan yang sejati yang mereka harusnya temukan dan nikmati dalam hidup mereka, yaitu ketika mereka berjumpa dengan Engkau, bertemu dengan Engkau, menjadi karib dan intim dengan Engkau, bergaul dengan Engkau, Tuhan, satu-satunya dan hanya Engkau yang mereka andalkan dalam hidup mereka. Benar-benar semakin mereka menyatu dengan kebenaran itu, mereka akan melihat tanda kebesaran-Mu di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak. Jadikan setiap benih firman itu menjadi tumbuh, berakar, tumbuh dan berbuah di dalam hidup mereka. Menjadi tanda kebesaran-Mu di dalam hidup mereka. Mereka dapat menikmati sukacita yang daripada Kristus Yesus anak tunggal-Mu, dan sukacita itu menjadi penuh dalam hidup mereka. Damai sejahtera yang diberikan olehnya dapat memerintah di dalam hati mereka. Dari setiap benih firman itu benar-benar berakar, bertumbuh dan berbuah 30, 60, 100 kali ganda dalam hidup mereka. Karena itulah yang seharusnya membuat mereka merdeka, menikmati kelegaan di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Teruslah bekerja dalam hidup kami. Roh-Mu yang ada di dalam kami, biarlah menuntun kami semakin dipenuhi
Dan kepenuhan itu menuntun kami dari satu kasih karunia kepada kasih karunia yang lain. Terima kasih Bapa, di dalam nama Putra Tunggal-Mu, Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Engkau yang percaya, yang diberkati, yang bersuka cita di dalam Tuhan, bersama dengan saya katakan,